Shalom, puji nama Tuhan. Bagaimana kabar sidang jemaat semua? Saya percaya kabarnya baik dan luar biasa. Puji nama Tuhan, biarlah pada hari ini kita akan bersama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dan kasih setianya yang begitu besar buat setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu buat hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah ucapan syukur kami benar-benar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau ada dalam hati kami. Bahkan Engkau mengerjakan hidup kami, dan kami beroleh pemulihan yang daripada-Mu. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan segala ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung
kasih Tuhan. Biarlah setiap mulut kita penuh dengan ucapan syukur kepada Bapa, karena Dia yang berperkara dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Rajaku. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan, saudara yang hari ini masih dalam sakit, mengalami sakit, ataupun saudara hari ini mengalami persoalan dan masalah dalam hidup kita, biarlah kita mau tinggalkan itu semua. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Saudara, kita mau bangkit berdiri. Kuasa Tuhan melalui pujian akan menyembuhkan segala sakit penyakit, akan menyelesaikan segala masalah dan persoalan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Dialah yang dahsyat dan luar biasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Buka mata
percaya setiap pujian yang kita naikkan mengandung kuasa yang dari Tuhan. Amin. Sudah disembuhkan dan saudara sudah bebas dari masalah. Lihat itu dengan iman. Amin. Puji nama Tuhan. Lebih lagi kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi cermin buat hidup kita. Sebab gaya hidup kita adalah kebenaran yang dari Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku sama mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban di hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Tuhan Yesus, apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan semuanya buat kami, orang-orang yang merindukan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Berkaryalah Tuhan, berdaulatlah atas hidup kami, pimpin hidup kami Tuhan, sehingga kami serupa dengan Tuhan dan hidup kami menuju kesempurnaan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu. Kami percaya yang sebentar Tuhan akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya taruh hikmat dan pengurapan atas hamba-Mu. Kami percaya setiap kebenaran yang disampaikan benar-benar menjadi berkat dan membuat perubahan dalam seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersama-sama menyiapkan hati kami, pikiran dan hidup kami. Kami terima firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom alaikum warga kerajaan surga, terutama warga kerajaan surga yang berada di Pare, dari Siloam Care, GB Siloam Care. Puji Tuhan, semua sehat-sehat di sana. Haleluya. Kami di sini juga di Surabaya sehat-sehat. Puji Tuhan. Matthew, Mark, Nia, saya puji Tuhan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, sebenarnya yang apa dan Anda dan saya mengalami, bahkan dunia ini saat ini mengalami, itu bangsa Israel pernah juga mengalami. Waktu itu bangsa Israel di dalam belenggu Mesir, dan Tuhan menjanjikan kembali ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa dan Harun. Nah, apa itu sebenarnya? Ya, kita baca dulu sebagian dari firman Tuhan, habis itu kita akan share bersama ya. Kita baca dulu Keluaran pasal 16 ayat 2. Saya bacakan sampai dengan ayat 4. Judulnya mana? Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Amin. Maaf, warga kerajaan surga, yang dinyatakan di firman Tuhan ini adalah begini: Tuhan mau membawa Anda dan saya kepada sikon yang lebih baik lagi sebelum pandemi ini. Tuhan mau membawa umat Israel, umat pilihan pertama, juga ke kondisi yang lebih baik. Tapi melalui dari kondisi yang nyaman ke lebih nyaman, itu ada proses. Nah, proses ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Tapi Tuhan mengatakan di firman Tuhan ini, sudah, kamu jalankan proses ini, aku akan pelihara kamu. Kamu gak usah khawatir berlebihan. Khawatir biasa, Tuhan gak marah kok. Manusia boleh khawatir, tapi kembali ke ranah Tuhan dan minta hanya pertolongan kepada Tuhan dan melekat pada pokok anggur, alias menjadi pelaku firman. Nah, itu yang kedua Tuhan minta. Artinya gini, kamu proses apapun yang kita hadapi, sudahlah, aku bersama kamu kok. Tapi aku mau lihat kamu taat gak kepada perintah-perintahku. Dijelaskan tadi di firman-Nya. Jadi apa kerjaan kita saat ini? Ya, kita tetap menjalankan hidup ini, mengalir, bersyukur, dan menjadi pelaku firman. Nah, kalau kita melakukan itu, ya Tuhan akan menuntun kita. Tapi kalau kita lihat di sini, di ayat yang kedua tadi, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Nah, kalau kita terus mengeluh, ya seperti ini, ya
Ya sorry, kita firman mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dan bersukacitalah. Nah, terus yang ayat yang ketiga kita lihat di sini, dan mereka ini orang Israel berkata kepada Musa dan Harun, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, kok diserang Harun dan Musa. Nah, di sini jadi mereka lebih baik sudahlah. Mereka mengeluh di sini seolah-olah kayak lebih enak di situ, biarpun kita dalam belenggu tapi ya dagingnya cukup, kondisi hidup ya enak. Padahal sebenarnya di hati kecil semua bangsa Israel saat itu, mereka nggak mau hidup lagi di bawah belenggu Mesir. Tapi proses ini, dan mereka mencari kambing hitam sama dengan Anda dan saya. Sekarang jangan cari kambing hitam, karena semua mengalami hal yang sama. Badainya di seluruh dunia sama, cuma bedanya di kapal-kapal sendiri-sendiri. Kita punya kapal sendiri-sendiri. Selama kapal kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, kapal ini pasti bisa melalui badai atau padang gurun ini. Haleluya. Dengan kata lain, apa pesan firman Tuhan ini? Ya sudah, ingat, setelah pandemi ini kita akan mendapatkan hidup yang lebih baik lagi dan lebih berkenan di mata Tuhan kalau kita melalui padang gurun ini bersama Tuhan Yesus. Dengan kata lain, taat kepada firman Tuhan, jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang-orang lain atau kelompok lain. Sudah, mengalir saja dan jalan. Nah, selanjutnya kita lihat kita lanjut karena memang panjang sekali ini. Saya bacakan ayat 14 sampai dengan 16. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Amin. Amin. Segomer itu kurang lebih 2 liter, 2,2 liter. Tapi itu lupakan, itu ukuran orang Yahudi. Segomer 2,2 liter. Nah, artinya di sini memang pandemi ada, kita harus akui dan kita mengalami itu. Tapi di sini Tuhan mengatakan, saya memelihara Anda. Dan orang bilang, kalau dia meninggal di dalam pandemi ini, ya sudah, berarti waktunya selesai, tapi dia ke surga. Karena dia waktu meninggal di padang gurun, dia tetap taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, dia warga kerajaan surga, kok meninggal karena COVID? Tuhan panggil dengan cara ini, karena Tuhan punya kehendak, Tuhan punya, ya boleh dibilang kedaulatan yang dia punya rahasia yang kita manusia nggak usah tahu. Yang penting apapun terjadi, Tuhan beserta umatnya, beserta Anda dan saya warga kerajaan surga. Jadi dengan kata lain, intinya Tuhan memelihara Anda dan saya. Saya kayak kasih satu kesaksian ya. Nah, ini kejadian dengan keluarga kami. Anak saya yang pertama yang namanya Matthew, anak kami yang pertama namanya Matthew Robert. Tahun lalu kami satu keluarga ke Amerika. Salah satu tugas Amerika untuk melihat sekolah Matthew yang ada di Amerika. Dan puji Tuhan, karena omanya tinggal di sana, berarti untuk kos di Amerika pasti sudah jauh lebih murah, karena oma sudah lama tinggal di Amerika, seumur Matthew lah ya. Nah, dan omanya sudah fix, sudah boleh dibilang settle di Amerika. Nah, jadi kita cuma bayar uang kuliah. Naik ke universitas, naik sepeda ontel bisa, karena di situ kan semua masih kayak seperti di Indonesia. Singkat cerita, Amerika siap. Nah, kita pulang.
ke Indonesia tahun 2019 dengan sukacita. Matthew puji Tuhan ke Amerika kuliahnya. Setelah selesai SMA ke Amerika. Puji Tuhan. Wah, semua senang, semua. Termasuk omanya karena cucunya akan ke sana. Tiba-tiba Matthew sudah selesai, sudah persiapan mental semuanya untuk berangkat ke Amerika bulan Juni atau awal Juli setelah dia selesai di sini dengan universitasnya, dengan semua persiapannya. Tiba-tiba bulan Maret, Anda tahu, karena Anda dan saya mengalami hal yang sama. Seluruh Indonesia memutuskan anak-anak tidak boleh sekolah, bahkan ujian pun melalui komputer alias online, bahkan anak TK pun atau playgroup pun atau apapun, mau pendidikan apa, tidak boleh tatap muka alias online semuanya. Dan kami dapat kabar dari kedutaan Amerika, seluruh Indonesia dapat kabar itu termasuk kami. Tidak ada satu orang boleh masuk Amerika dari Indonesia, dan tidak ada satu mahasiswa atau mahasiswi yang boleh ke Amerika karena lockdown, terutama dari Indonesia. Gigit jari secara manusia. Bagaimana ini? Padahal kita belum punya cadangan di Indonesia. Nggak ada, karena kita sudah yakin dan sudah yakin mengimani 100% Matthew akan ke Amerika karena sudah siap semuanya. Visa sudah apapun siap, tinggal berangkat. Tiket pun sudah disiapkan dari omanya. Tiba-tiba nggak bisa, bulan Maret. Wah, secara manusia saya bingung. Istri saya Nia bingung. Maret ya ikut-ikut aja si kecil. Matthew juga bingung, gini, piye Pak? Piye Mak? Puji Tuhan, ini di sini kesaksian saya mau saya kasih tahu bahwa Tuhan bekerja bagi umatnya dengan luar biasa. Berarti untuk Anda dan saya sama, karena kita umatnya yang mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Apa yang terjadi? Sekolah yang berjuang untuk kita, sekolah Trimurti, SMA Trimurti, dia yang mengirim kepada sekolah-sekolah yang ada atau universitas yang ada di Indonesia, termasuk UNER. Dan Matthew diundang di UNER, berarti kami tidak bayar uang administrasi, uang gedung, uang apa saja, alias 0 rupiah. Matthew masuk UNER 0 rupiah. Dia hanya membayar SPP alias per semester dia harus membayar, itu top. Nah, puji Tuhan, dengan dua-duanya online. Jadi kita minta dari Tuhan satu universitas di Amerika, Tuhan kasih 2. UNER tetap kuliah pakai laptop, Amerika Harvard tetap kuliah pakai laptop. Jadi nanti Matthew punya 2 ijazah, ijazah Amerika, ijazah Indonesia. Nah, kalau memang pandemi ini selesai, dia mau ke Amerika atau ke Eropa, dia sudah punya S1 dari sana, S1 dari sini. Ini loh saudara-saudara kekasih dalam Kristus, Tuhan itu ya, kalau kerja untuk Anda dan saya, dan dia minta cuma taat loh. Dahsyat luar biasa. Gak mungkin pikiran Anda dan saya gak nyampe seperti itu. Nah, makanya sekarang dalam pandemi ini, siapa antara kita, saya yakin di paling ada, tapi siapa di antara kita yang masih mengeluh, gak penuh kepada Tuhan, takut masa depan ini? Stop now. Stop. Tuhan minta tadi di firman-Nya, aku melihat dia taatnya kepada perintahku. Itu aja. Dan mengimani aja. Apapun yang terjadi, kalaupun Tuhan punya rencana yang lebih sempurna lagi bagi Anda dan saya. Haleluya. Ini bayangkan ya, Matthew 1. Sekarang kita ngomong fair. Maaf ngomong, kalau nggak ada pandemi, nggak mungkin dia harus milih UNER atau Amerika. Maaf, tapi dengan ada pandemi ini dikasih 2. Luar biasa, bukan Tuhan kita? Haleluya. Nah, sama. Kalau Tuhan bisa bekerja untuk saya dan bisa bekerja untuk Anda juga, sama kok kita. Sama. Yang penting pangkatnya cuma 1. Kalau mau ngomong pangkat ya, kita nggak ada pangkat-pangkatan di Tuhan. Menjadi pelaku firman alias taat kepada firman Tuhan. Saya nih sudah
dari bulan Maret, seperti gereja kita juga sama di Pare ini, bulan Maret sampai hari ini, yang undang saya boleh tatap mata alias offline, itu cuma saya bisa hitung 5 gereja. Ini pun saya di Pare, Anda lihat sendiri, online. Tapi Tuhan pelihara saya dan keluarga saya. Nggak kekurangan makanan, nggak kekurangan minuman, nggak kekurangan keuangan, nggak kekurangan kesehatan. Padahal penghasilan saya ngomong jujur, turun 90%. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, orang kalau penghasilannya turun 90% itu sama aja bangkrut, atau sama aja boleh dibilang pengangguran alias sudah nggak punya kerjaan atau penghasilan. 90%. Tapi kita tidak harus menjual barang, tidak harus pinjam kiri kanan. Tetap Tuhan memelihara saya dan keluarga saya, Nia, Matthew, dan Mark dengan dahsyat, seolah-olah tidak ada masalah ekonomi atau pandemi COVID-19 ini. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, Tuhan bekerja di mana-mana, termasuk di Pare. Saya lanjutkan ya, Kita ke ayat ke-23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Amin. Apa maksud Tuhan di sini? Bagaimanapun tetap Sabat harus ada. Berarti betul-betul waktu teduh, waktu berkumpul dengan Tuhan, waktu berdoa, waktu benar-benar bersatu dengan Tuhan. Itu kita harus bikin. Karena terlalu sibuk kita dengan banyak hal, waktu dengan Tuhan harus ada. Jadi ayo kita tetap bikin waktu dengan Tuhan. Sabat, yang dikatakan Sabat, nothing. Semua konsentrasi ke Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, sharing firman dengan keluarga Anda atau kelompok Anda. Semua tertuju kepada Tuhan satu hari. Itu yang diminta. Jadi tetap kembali ke firman Tuhan, Matius 6 ayat 33. Tetap bicara dulu kerajaan surga dan kebenarannya, atau kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Jadi dengan kata lain, Tuhan kasih roti dari surga. Jadi kalau sudah pandemi ini, yang nolong Anda dan saya tuh, yang memelihara Anda dan saya, yang melindungi Anda dan saya juga, maksud saya, dan juga memberkati Anda dan saya, Tuhan Yesus sendiri. Kalau adik saya enak, dia tinggal di Norway, lockdown Norway. Tapi adik saya dikasih per bulan, per kepala keluarga 15 juta. Plus sekolah gratis, bus ke sekolah gratis, setiap minggu dikirim makanan, alias dikasih makanan keperluan sembako gratis, telepon gratis, listrik gratis, internet gratis, semua gratis. Terus dia bilang, Rob, saya dipanggil Rob, enakan di sini ya, kalau di Indonesia nggak dikasih apa-apa. Saya bilang, oh memang betul, kamu di pemerintahmu Norway kamu disiapkan, tapi aku bilang pemerintahku ada di surga. Saya tinggal di sini dan saya tidak memang minimal dibantu oleh pemerintah kita, tapi pemerintah kita yang di surga memelihara Anda dan saya lebih dahsyat daripada dahsyat. Haleluya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, izinkan saya lanjutkan dulu sebelum saya buat rangkuman. Izinkan saya bacakan ayat yang ke-35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Amin. Mana ini adalah simbol pemeliharaan Tuhan dari surga langsung. Ini yang dimaksud di ayat yang ke-35 ini. Saya ulangi. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. 40 tahun itu lama sekali, simbol Alkitab.
sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Amin. Artinya, kalau kita taat, kita bersyukur, dan kita melakukan firman dengan kata lain, dan kita bersandar sama kepada Tuhan Yesus saja, sampai pandemi ini selesai, Tuhan tetap memberikan mana kepada Anda dan saya. Dengan kata lain, sampai pandemi ini selesai, bahkan setelah pandemi, Tuhan tetap memelihara Anda dan saya. Tapi dalam pandemi ini, mana tetap ada bagi Anda dan saya. Haleluya. Dengan kata lain, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, ayo, izinkan saya buat rangkuman. Sekarang kita berada di padang gurun. Firman Tuhan tadi, umat Israel, bangsa Israel ada di padang gurun, keluar dari tanah Mesir mau ke tanah perjanjian. Kami menghadapi pandemi COVID-19, padang gurun. Tuhan mau bawa kita ke kondisi situasi yang lebih keren lagi sebelum COVID-19 ini. Nah, kalau Tuhan lakukan itu dalam hidup Anda dan saya, berarti Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup Anda dan saya, dan tetap Anda dan saya diberikan mana, alias pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan. Jadi kita melalui ini bersama Tuhan. Dan kalau ada orang bilang antara kita, loh itu loh pendeta aja meninggal karena COVID. Loh selesai. Kalau dia meninggal karena COVID ini, dan waktu dia dalam perjalanan taat kepada Tuhan, ya sudah, dia pulang ke rumah Tuhan, nggak mungkin kemana-mana. Tapi orang yang melawan, ya saya no comment, saya nggak tahu dia kemana. Yang pasti bukan ke Tuhan. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, Anda dan saya, keluarga Anda dan keluarga saya, kita semua di planet bumi ini yang warga kerajaan surga. Barangkali Norway dari Tuhan melalui negaranya diberkati. Kalau kita diberkati Tuhan langsung dari surga. Jangan kita salahkan pemerintah kita. Kita cinta kok pemerintah kita juga, ya. Jadi dengan kata lain, pemerintah kita pun kita doakan, kita dukung yang terbaik apapun yang terjadi. Ingat, kita warga kerajaan surga, dan warga kerajaan surga yang turun sendiri untuk warga kerajaan surga agar raja warga kerajaan surga, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Zevaot, our beloved Father in heaven, our mighty Lord Jesus Christ, our sweet, sweet Holy Spirit. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan melalui firman-Mu bahwa kami ini dalam proses Tuhan. Proses kepada sikon yang lebih hebat, lebih baik, dan lebih sempurna lagi bagi umat-Mu Tuhan. Kasih kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, biar kami melekat pada pokok anggur. Kami lebih taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan kami akan melalui fenomena ini bersama Engkau Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kalau Engkau memelihara umat Israel selama 40 tahun proses ini, kami baru hanya beberapa bulan Tuhan. Tapi kami yakin dan kami mengimani Engkau juga memberikan mana kepada kami umat-Mu, warga kerajaan surga ini, sampai tuntas, bahkan sampai selama-lamanya. Biar firman ini melekat dan terukir dalam hati dan pikiran kami. Dan kami tidak hanya mau Tuhan menjadi pengikut Engkau Tuhan Yesus, kami mau mengalami Engkau. Dan kami sudah mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In the name of the mighty Lord Jesus Christ. Beshem Yeshua Hamashiach. Haleluya. Amin. Baruch Ata Adonai Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamashiach. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Ajari kami Tuhan tetap bijaksana dalam mengelola apapun yang Kau percayakan bagi kami. Ajari kami tetap bersyukur di dalam segala hal. Dan ajari kami Tuhan untuk kami mengikuti tuntunan-Mu Tuhan. Kami akan tetap kuat di masa-masa yang sulit ini. Kami akan tetap tegar di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan.
Tuhan memberkatimu di masa-masa sulit. Engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan secara ajaib di masa-masa sulit ini. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas pekerjaanmu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup pernikahanmu. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas anak-anakmu. Tuhan memberkatimu senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin.